Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auria Rifi Marisa, berasal dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen saya, materi pertama pada tanggal 31 Agustus 2021, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Ummi Sumbula MAG. Nah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama yaitu ada Fakultas Keguruan, Ilmu dan Tarbiyah yang merupakan fakultas tertua. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, serta ada Fakultas Humaniora. Tidak hanya itu, UIN Malik Ibrahim Malang juga ada program pasca sarjana dengan 15 program studi. Nah, semua program studi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada 46. Berdasarkan Prosmed, Rencana Induk Pengembangan UIN Maliki sekarang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. UIN Maliki Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional yang juga memperbanyak program studi yang bersertifikasi internasional. Nah, upaya-upaya untuk menginternasionalisasi yaitu dengan cara mendorong para dosen serta para mahasiswa untuk mempunyai hasil riset ke dalam prosidek internasional. Kampus UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu yang pertama ada integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan ini menggabungkan antara pendidikan sains dan Islam. Yang kedua yaitu ada integrasi kelembagaan yang menggabungkan antara pendidikan tinggi dengan pesantren. Nah, di kampus UIN Maliki Malang memiliki Mahat Al-Jami'ah, yaitu pengembangan karakter ulul albab yang ada 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalitas. 4 pilar ini harus dimiliki oleh mahasiswa UIN Maliki Malang. Yang kedua, memiliki pengembangan bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, maupun bahasa Inggris. Yang ketiga ada HTQ, yaitu untuk mahasiswa yang hafalan Al-Quran. Yang keempat ada rumah moderasi beragama. Dan yang kelima ada perpustakaan yang memiliki banyak e-book ataupun e-reading dan lain-lain. Ada proses pembelajaran, ada minimal 8 semester yang harus ditempuh dan kurang lebih 150-160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian ada penelitian, skripsi, ujian akhir atau tugas akhir, kemudian pengabdian terhadap masyarakat seperti KKN ataupun PKL. Nah, lanjut pada resumen materi yang kedua yang diberikan oleh Dr. Haja Ilvi Nurdiana, SAG, MSI. Nah, pesan buat calon pemimpin masa depan. Yang pertama yaitu pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, namun orang yang mampu melaksanakan apa yang telah dikatakannya. Nah, jadilah orang yang bertanggung jawab walaupun sesulit apapun. Nah, yang kedua yaitu pemimpin sejati bukan orang yang mampu mempromosikan diri yang mudah terprovokasi, tapi orang yang mampu membangun motivasi
dan menjadi jati diri sendiri. Jadi, carilah jati diri Anda. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Jadi, belajarlah mengedepankan positive thinking. Nah, yang keempat yaitu pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Jadi, jaga baik nama kampus, torehkan prestasi, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, sesuai dengan visi UIN Malang, yaitu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat integratif dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Nah, kemudian misinya yang pertama yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan teknologi, budaya yang relevan, dan budaya sains tinggi. Sesuai dengan roadmap UIN Malang, pada tahun 2021 sampai tahun 2025, yaitu periode untuk mencapai pengakuan internasional atau reputasi internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki banyak prestasi, yaitu yang pertama akreditasi institusi sudah 2 kali A, yang kedua pengelola BLU terbaik PTKIN, yang ketiga peringkat jurnal Sinta 3 terbaik PTKIN, kemudian perpustakaan unggul terakreditasi A, yang kelima ada top 10 university Islamic tingkat dunia, dan lain-lain. Nah, keunggulan UIN Maliki Malang yang tidak dipunyai oleh perguruan tinggi negeri lainnya yaitu mempunyai mahat. Kemudian ada mahat al-ali yaitu mahat sampai lulus. Nah, kemudian lanjut pada materi resumen yang ketiga, yaitu organisasi intra-kampus. Ada Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang ada di lingkungan universitas maupun lingkungan fakultas. Nah, ini sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Kemudian sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Kemudian tugas DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat atau Senat Mahasiswa. Kemudian mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kemudian dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa ada kementerian yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, kemudian ada Kementerian Agama, yaitu kementerian yang berkolaborasi integritas antara sains dan ilmu. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sifatnya publikasi. Nah, kemudian ada struktur pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang pertama ada ketua, kemudian membawahi seorang wakil ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, dan ke bawahnya yaitu kementerian. Nah,
Nah, untuk organisasi berikutnya yaitu ada SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM maupun HMJ. Nah, kemudian fungsi SEMA universitas yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada penganggaran. Kemudian tugas SEMA yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Kemudian yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai acara tersebut atau agenda tersebut. Yang keempat yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian wewenang SEMA universitas yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersatu. Yang kedua yaitu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Nah, yang ketiga yaitu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Kemudian yang keempat yaitu mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Kemudian yang kelima yaitu mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Kemudian yang keenam turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam universitas dan lain-lain. Kemudian lanjut pada resumen materi yang keempat yaitu UKM yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama yaitu ada UKM Menwa. UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka. Kemudian lanjut pada materi resumen yang kelima oleh Haji Hasanuddin Wahid, yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, efek dari pandemi saat ini yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi sekarang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah mulai meningkat. Nah, kemudian yaitu hilangnya pekerjaan oleh kurang lebih 10.000 pekerja. Kemudian penurunan capaian belajar karena kebanyakan daring atau belajar dari rumah. Kemudian selanjutnya yaitu kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Nah, selanjutnya kebijakan di sektor pendidikan. Kebijakan di sektor pendidikan untuk membantu di kala pandemi ini contohnya yaitu bantuan kuota data internet, kemudian bantuan subsidi upah, kemudian ada bantuan uang kuliah tunggal atau UKT, kemudian ada rumah sakit pendidikan, kemudian ada dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Kemudian ada 3 kekuatan besar yang mengubah dunia. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yang kedua ada agama, dan yang ketiga ada pasar, yaitu e-commerce. Banyak iklan penjualan yang ada di media sosial merupakan kekuatan mengubah dunia. Nah, terus peran dan peluang UIN atau PTKIN, yaitu pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Nah, yang kedua yaitu link dan match dengan sektor industri. Dan yang ketiga yaitu menjadi kekuatan socio-technopreneur, yaitu social problem with teknologi dan entrepreneur. Kemudian ada epicentrum ajaran agama inklusif.
Nah, Islam yang merangkul bukan yang memukul, Islam yang mengajak bukan yang mengejek. Nah, kemudian mahasiswa UIN Malang harus jadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan akhlak serta keagungan spiritual. Kemudian yang kedua ada gandrung ilmu berpengetahuan. Kemudian memiliki digital quotient atau DIQUI, kemudian memiliki kesalehan atau peduli sosial. Nah, selanjutnya pada materi yang keenam yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. What is moderation in Islam? Definisi moderasi dalam sejarah etimologis yaitu berarti wasatiyah, yaitu jalan tengah atau posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpihak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, tak serta konteks. Nah, kemudian dasar teologis adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian juga legal opinion of the jurists and Islam scholars. Kemudian context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan keharmonisan inter dan antar pemeluk agama. Kemudian yang kedua yaitu historis Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan. Yang keempat yaitu ideologi bangsa Indonesia berupa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya